Pemkot Bandar Lampung menunda belajar tatap muka. Puluhan pengendara sepeda motor berknalpot racing terjaring razia. Tabipun. Selamat pagi pemirsa News Lampung di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemkot Bandar Lampung kembali memperpanjang masa belajar dari rumah. Keputusan ini diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadhanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung kembali memperpanjang masa belajar dari rumah hingga 20 Juli 2021. Dengan begitu, kegiatan belajar semester 2 tahun ajaran 2020-2021 tetap dilakukan secara daring. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, telah mengeluarkan surat edaran tentang perpanjangan proses belajar mengajar di rumah. Wali Kota Eva Dwiana terpaksa memperpanjang kegiatan belajar di rumah lantaran situasi pandemi yang belum pulih. Pemkot belum mengizinkan anak-anak untuk belajar tatap muka karena beresiko penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut juga disampaikan imbauan kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar tetap melaksanakan tugas dengan menjalankan protokol kesehatan. Prinsip 5M seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas harus diterapkan. Memang harus kita lakukan dari yang kita perpanjang sampai bulan Juli ya, karena pandemi kalau nggak kita jaga, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat, harus kita sama-sama kita jaga. Insya Allah pandemi di Kota Bandar Lampung hilang. Kalau nggak kita sama-sama nggak bisa, karena anak-anak yang namanya kalau udah di luar rumah kita nggak bisa jaga, tapi kalau kita menjaga anak di rumah sambil daring, insya Allah tidak ada lagi yang namanya anak-anak kita yang kena COVID-19. Sebelumnya, wacana sekolah tatap muka akan digelar pada tanggal 4 April mendatang. Namun, mengingat Kota Bandar Lampung belum memasuki zona hijau COVID-19, proses belajar mengajar kembali diperpanjang. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Lampung Barat mulai melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Siswa mengaku senang bisa belajar tatap melalui virtual. Di sana nomor 2, kemarin saya bermain berdasarkan instruksi Bupati Lampung Barat nomor 01 tahun 2021, sekolah diperbolehkan menggelar kegiatan belajar tatap muka dengan sejumlah persyaratan. Antara lain wilayah masuk dalam zona kuning dan hijau penyebaran COVID-19. Sekolah juga harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat selama kegiatan belajar mengajar tatap muka berlangsung. SD Negeri 1 Wai mengaku kembali memulai KBM tatap muka setelah 2 bulan melakukan KBM daring. Metode pembelajaran secara tatap muka ini disambut antusias oleh siswa. Di sekolah. Kenapa? Karena bisa ketemu teman-teman. Teman-teman. Itu pakai masker, emang disuruh pakai masker ya? Iya, Kenapa kok disuruh pakai masker? karena ada virus. Ada virus ya? Jadi disuruh pakai masker ya? Iya. SMP Negeri 3 Wai mengaku juga menggelar belajar tatap muka. Hari pertama belajar diwarnai dengan ujian penilaian tengah semester untuk kelas 7 dan 8 serta latihan ujian sekolah untuk kelas 9. Siswa lebih senang belajar di sekolah. Perhatian siswa kerap teralih untuk memainkan game di ponsel. 1 bulan nggak masuk sekolah. Nggak masuk sekolah? Masuk sekolahnya? Baru nih. Baru ini ya? Ya, kalau belajar di rumah tuh kayak mana sama bedanya belajar di sini? Bedanya ini apa?
nggak seru. Kenapa? Kadang-kadang ini main game, kadang ini lupa, Kalau di sekolah? kerjain terus. Meski diperbolehkan melakukan KBM secara langsung, sekolah wajib melakukan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, mengukur suhu badan, dan mencuci tangan. Tidak hanya itu, di dalam kelas penataan ruangan juga harus diperhatikan agar siswa-siswi tetap berjarak saat proses belajar. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sekolah harus menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan belajar mengajar tatap muka. Untuk mencegah kerumunan siswa, sekolah mengambil kebijakan untuk membagi siswa dalam beberapa kelompok. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka, untuk mencegah kerumunan siswa, penerapan belajar tatap muka dibagi dalam beberapa kelompok. Sekolah mengambil kebijakan melakukan sistem shift atau membuat 2 kelompok. Dalam satu kali kegiatan belajar dan ujian, sesi pertama dimulai pukul 7.30 sampai 9.30 pagi dan sesi kedua pada pukul 13 sampai 15 siang. Tidak hanya itu, protokol kesehatan COVID-19 juga dilakukan secara ketat oleh pihak sekolah. Untuk kelas 7 dan kelas 8, dia melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, dan untuk kelas 9 melaksanakan lulus, latihan ujian sekolah. Emang sebelumnya sudah berapa lama ditutup? Daring tatap maksudnya? muka ini? Sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan. Iya. Artinya sudah sering buka tutup gini Bu ya? Ya, melihat kondisi dan surat edaran dari pemerintah. Untuk yang KBM tatap muka kali ini Bu dibagi berapa sesi? Hari ini dibagi menjadi 2 sesi karena ulangan yang pagi dari jam 7.30 sampai jam 9.30, sedangkan sesi kedua dari jam 13.00 sampai jam 15.00. Penerapan sistem zonasi ini tentunya tidak berlaku secara permanen. Pembukaan atau penutupan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dapat berubah sewaktu-waktu sesuai status zona di kecamatan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Juga di sana 2 ini. Kebijakan untuk melakukan belajar tatap muka merupakan hasil dari keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kebijakan tertuang dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Juga besar karena nama orang. Pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka. Keputusan ini dibuat untuk disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta kondisi daerah masing-masing. Berikut ini merupakan syarat-syarat untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Pertama, ada izin dari 3 pihak, yaitu Pemda, Kanwil, Kantor Kemenak, Kepala Sekolah, dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Sehingga pihak kini jika tidak mengizinkan sekolah tersebut buka, sekolah tidak diperkenankan untuk buka. Akan tetapi orang tua masih memiliki hak untuk memutuskan memperkenankan anaknya datang ke sekolah atau tidak. Kepala daerah juga memiliki kewenangan untuk dapat memberikan perizinan sekolah tatap muka secara serentak maupun bertahap. Syarat kedua, sekolah penuhi daftar periksa untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Antara lain ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, adanya sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan disinfektan. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki termogan, dan memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol. Syarat ketiga, sekolah tetap harus menerapkan protokol baru. Belajar tatap muka bukan berarti kegiatan belajar menjadi normal sebelum pandemi.
Dan syarat terakhir, adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan keputusan bersama ini agar bisa sukses. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang puluhan pengendara sepeda motor berknalpot racing terjaring razia. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Gubernur Arinal Junaidi meminta Wali Kota Eva Dwiana mengedepankan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat di Bandar Lampung. Pembangunan dirancang bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga pembangunan tersebut tepat sasaran. Puluhan pengendara sepeda motor ini digiring petugas Satuan Lalu Lintas ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung. Mereka terjaring di sejumlah lokasi di kota Bandar Lampung. Petugas juga memeriksa surat kelengkapan berkendara seperti surat STNK dan SIM. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang terhadap pengendara yang tidak membawa surat kelengkapan sepeda motornya. Terus nanya STNK, Iya. semuanya ada lengkap semua. Iya. Cuman knalpotnya belum diganti. Oh ya. Terus motor kita kena tilang berarti Bang ya? Ditilang, Motor kita emang knalpotnya diganti atau gimana, Bang? disuruh ganti, bawa aja katanya. Oh diganti. Bawa ganti. Oke. Cukup Bawa tiga. yang originalnya aja, yang dari Bawa aslinya ya Bang ya? Razia ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna kendaraan saat berada di jalan raya. Selain itu, razia untuk meminimalisir angka kecelakaan akibat berkebut-kebutan yang disebabkan sepeda motor berknalpot racing. Racing ini identik yang membawanya ini pasti dengan menggunakan kecepatan mungkin di atas rata-rata tinggi. Makanya perintah dari Bapak Kapolresta dan Bapak Kasat Lantas kita tertibkan satu persatu, dan mudah-mudahan dengan adanya penertiban ini untuk berkelanjutan masyarakat bisa untuk memahami dan bisa untuk melaksanakan, kalau bisa tidak perlu lagi menggunakan kendaraan yang sifatnya knalpotnya racing yang mengeluarkan suara didengar pengguna jalan atau masyarakat setempat tidak nyaman. Razia kendaraan berknalpot racing akan terus dilakukan oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Petugas menyasar pengendara sepeda motor yang masih membandel menggunakan knalpot racing serta tidak mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Jalan lintas barat Sumatera di Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Pesisir Barat tertutup longsor. Longsor mengakibatkan jalan penghubung antar Provinsi Lampung dan Bengkulu sempat lumpuh beberapa jam. Hujan deras yang melanda sebagian besar wilayah Lampung Barat mengakibatkan terjadinya longsor di kilometer 2 Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit. Material tanah dan pohon tumbang menutup badan jalan dan menyebabkan akses lalu lintas Liwak Krui lumpuh. Longsor terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, antrean panjang kendaraan yang hendak melintas berkisar sepanjang 2 hingga 3 km dari arah pesisir barat dan Lampung Barat. Seorang pengendara roda 2 yang hendak melintas mengatakan, longsor terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah setempat. Ia mengaku sudah menunggu proses evakuasi hingga 1 jam lebih. Adanya hujan deras, Oh, emang mbaknya mau kemana? mau pulang. Udah berapa lama nunggu di sini? Udah 1 jam. 1 jam. Jadi belum bisa lewat ya? Belum. Sebelumnya, jalan lintas barat Sumatera di kilometer 2 Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Pesisir Barat,
tertutup longsor. Longsor mengakibatkan jalan penghubung antar Provinsi Lampung dan Bengkulu sempat lumpuh beberapa jam. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Proses evakuasi Jalinbar di Desa Kubu Perahu, Lampung Barat dilakukan secara manual oleh tim gabungan. Anggota tim bahu-membahu membersihkan material longsor dari badan jalan. Proses evakuasi dilakukan secara manual oleh tim gabungan BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan masyarakat. Tim bahu-membahu membersihkan material longsor dari badan jalan. Proses evakuasi terpaksa dilakukan secara manual akibat butuh waktu lama jika hendak menunggu alat berat. Jadi bencana pergerakan tanah atau longsor yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi di Kecamatan Balibukit dan sekitarnya yang mengakibatkan aliran permukaan cukup deras, baik yang dari atas bukit maupun yang di saluran drainase, sehingga menyebabkan turunnya tebing menutup badan jalan, membawa pohon-pohon dan semak belukar sehingga akses jalan terputus. Kan proses evakuasi bersama-sama seluruh elemen masyarakat yang terlibat di sini, alhamdulillah lebih kurang 2 jam lalu lintas sudah kembali normal dan material longsor sudah bisa disingkirkan sedikit demi sedikit manual karena kita kalau menunggu alat berat mungkin masih lama. BPBD menghimbau agar pengendara tetap waspada saat melintas jalur penghubung Lampung dan Bengkulu, terutama saat hujan deras. Akses Jalan Liwah Krui merupakan titik rawan longsor dan pohon tumbang di Jalan Lintas Barat. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keseruan arung jeram di Waibesai, Lampung Barat sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Lampung Barat kaya akan objek wisata alam. Satu yang terkenal adalah wisata arung jeram di Waibesai. Kawasan ini memiliki panjang lintasan hingga 12 km dan pemandangan yang indah. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadhanti undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah keseruan uji nyali para rafter saat mengarungi jeram ekstrim di sepanjang rute Waibesai Rafting. Meski tergolong kategori grade 2 dan 3+, belasan jeram cukup menantang untuk ditaklukkan. Titik mulai untuk jalur rafting dimulai dari Pekon Sindang Jaya hingga finish di Pekon Sukananti, Kecamatan Sumberjaya dengan waktu tempuh rafting sekitar 2,5 hingga 3 jam. Di sepanjang jalur ini, rafter juga dapat menikmati pemandangan alam yang masih segar dan asri. Pemandangan hutan dan pegunungan di sekitar aliran sungai, perkebunan kopi, serta pemukiman khas pedesaan yang akan memanjakan mata para wisatawan. Tapi bagi pemula tidak perlu khawatir, jalur ini tergolong aman. Untuk satu trip, peserta dikenakan biaya sebesar Rp750.000. Pemkab Lampung Barat sedang gencar-gencarnya membangun sektor wisata.
kunjungan wisatawan baik lokal hingga mancanegara terus bertambah. Awalnya sih tenang-tenang aja gitu ya, udah beberapa kilometer itu ya masuk mulai ke jeramnya itu. Dan di jeramnya itu juga seru sih sebenarnya, tadi ada bagian yang nyangkut di batunya, ada yang juga terjatuh tadi kan, kira-kira harusnya kuat sih memang ya. Ya intinya seru lah, ya kesannya seru banget. Tadi juga ada istirahat sebentar tadi di tengah perjalanan tadi, karena ini intinya seru lah. Kuat atau jeram, kalau kita ikuti selama sepanjang tadi 12 kilo, jadi kita ikuti kita mulai sama 12 kilo, luar biasa karena dia bersifat alami ya, tidak disentuh sama teknologi ataupun yang lainnya. Kemudian adapun kalau yang pengunjung itu bukan lokal saja, ya lokal tetap ya, bukan lokal saja, dia dari kabupaten lain, provinsi lain juga sudah berkunjung sini. Kemudian mancanegara juga sudah, ya, dari mancanegara kita punya kabupaten terdekat ada di pesisir barat. Ketika mereka tuh surfingnya ombak lautnya sudah mulai tenang, mereka rata lari ke atas ke kita. Nah, mereka ke arah jeram ini. Sekali gitu. Selain olahraga ekstrim, Lampung Barat juga terkenal dengan keindahan pariwisata. Masih di Kecamatan Sumberjaya, di kawasan Puncak Rest Area, pengunjung dapat menikmati keindahan saat matahari terbit atau tenggelam dengan latar belakang Bukit Barisan Selatan. Saya dengan Resi, kebetulan saya dari Bandar Lampung, tapi kebetulan saya juga asli orang Liwa. Sementara saya mampir di sini karena di sini menurut saya wisatanya cukup nyaman dan menarik untuk dimampiri di sini. Untuk sarana prasarana sendiri bagaimana menurut Mbak? Menurut saya mungkin untuk warung cenderamata-nya lebih ditingkatkan lagi supaya yang mampir bisa mendapatkan oleh-oleh khas Lampung Barat. Bagi yang penasaran sensasi ekstrim wisata arung jeram dan keindahan Puncak Rest Area, dapat berkunjung ke Kecamatan Sumberjaya. Kawasan ini ditempuh dalam 5 jam perjalanan dari Bandar Lampung. Dari Lampung Barat, Lampung, Andres Avandi dan Enrico Ngantung, iNews melaporkan.